Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, di antara keistimewaan yang diberikan oleh Allah azza wa jalla dalam Ramadan inilah, dan juga kita kenal Ramadan ini sebagai bulan doa. Maknanya adalah bulan di mana apabila kita berdoa, bermunajat, memohon kepada Allah azza wa jalla, apalagi dalam keadaan saim, apalagi dalam keadaan siam, berpuasa, maka dia akan sampai ke al-ars, tembus ke ars, didengar, diijabah oleh Allah azza wa jalla. Wa idza sa'alaka ibadi fa inni qareeb ujibu da'wata da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Bila hamba-hambaku bertanya kepadamu ya Muhammad tentang aku, tentang jarak antara mereka dengan aku, katakanlah aku itu dekat dengan mereka. Aku akan mengijabah, mengabulkan, menerima, mendengar, memastikan bahwa doa-doa mereka akan aku terima selama mereka tentu menyambut seruan-seruanku dan terus menjaga keimanannya kepadaku. Sangat istimewa sekali. Dalam keadaan Ramadan, umat Islam beristighfar, memohon ampun, takarub kepada Allah azza wa jalla, puasa di waktu siang harinya, salat malam di kala malam tiba, tilawatil Quran, dan berbagai kebaikan. Bagaimana mungkin Allah azza wa jalla akan menolak doa seorang hamba yang dia terus berupaya takarub, mendekatkan diri kepada Allah azza wa jalla dan berbuat baik kepada sesama manusia. Itu diantara keistimewaan yang diberikan oleh Allah azza wa jalla kepada kita hamba-hambanya tatkala mau memohon kepada Allah azza wa jalla dalam doa dan munajat kita. Karenanya gunakan kesempatan ini sebaik-baiknya. Ramadan sebagai bulan di mana doa-doa kita didengar dan diijabah oleh Allah azza wa jalla. Kita minta berbagai hal kepada Allah, kebaikan dunia, kebaikan akhirat. Kita minta kepada Allah azza wa jalla rezeki yang luas, badan yang sehat, jasmani yang sehat, rohani yang sehat, yang akan diberikan oleh Allah azza wa jalla. Kita minta kepada Allah azza wa jalla keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Kita minta kepada Allah azza wa jalla anak-anak kita, keluarga kita, supaya menjadi anak-anak yang saleh dan salihah. Karena itu Rasulullah SAW dalam sebuah sabdanya, beliau mengingatkan kita tentang salasun la turaddu da'watuhum. Ada 3 golongan yang kalau dia doa tidak akan ditolak oleh Allah azza wa jalla. Yang pertama adalah al-imamul adil, para pemimpin yang adil, yang di tangan mereka diberikan kekuasaan amanah oleh rakyat untuk memimpin, menjalankan roda kekuasaan yang memberikan manfaat kepada rakyat. Apabila benar pemimpin ini adil dalam menjalani, maka doanya tidak akan ditolak oleh Allah azza wa jalla. Yang kedua, kata Rasulullah SAW, adalah as-saimu hatta yuftir, orang-orang yang berpuasa sampai datang waktu berbuka. Apalagi di bulan Ramadan, tidak hanya 1-2 orang yang berpuasa seperti di bulan lain mungkin ada puasa sunnah. Di Ramadan adalah puasa yang fardu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam, diwajibkan oleh Allah azza wa jalla kepada kita untuk berpuasa. Dan waktu kita berpuasa hatta yuftir, sampai waktu berbuka, setiap kata kalimat yang kita panjatkan pada Allah azza wa jalla akan didengar sampai kepada Allah azza wa jalla dan akan diijabah oleh Allah azza wa jalla. Baru yang ketiga, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa da'watul mazlum, doanya orang-orang yang tertindas, teraniaya pun tidak akan ditolak oleh Allah azza wa jalla, karena juga akan didengar sampai kepada Allah dan diijabah. Jeritan, rintihan, tangisan rakyat jelata yang tertindas, mungkin dizalimi oleh para pemimpin yang zalim, mungkin oleh orang-orang yang perkasa, maka mereka mengadu pada Allah azza wa jalla, didengar oleh Allah azza wa jalla sampai tunggu saatnya Allah mengabulkan doa-doa rakyat yang tertindas. Jadi jamaah sekalian rahmati Allah azza wa jalla, gunakan kesempatan ini, gunakan momentum Ramadan selain sebagai
tempat waktu di mana kita beribadah dengan berbagai ibadah, kita minta doa, kita mohon kepada Allah Azza wa Jalla berbagai macam kebaikan. Memang kalau kita ringkas, kebaikan itu ada dua. Ya, dalam doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kebaikan dunia, kebaikan akhirat. Tapi kalau kita ingin merinci itu, meminta kepada Allah Azza wa Jalla tentang al-hasanah fid dunya ini, kekayaan, rezeki, badan yang sehat, kuat, dan sebagainya, termasuk negeri yang damai, yang tentram, negara yang aman, yang tidak ada konflik, kemudian ekonomi yang terus tumbuh di tengah-tengah bangsa kita, maka itu pun juga akan didengar oleh Allah Azza wa Jalla. Semoga apa yang kita sampaikan pada Allah Azza wa Jalla senantiasa diterima, didengar, dan dikabulkan doa-doa kita. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.